Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengan aplikasi elektronik Health Welcome atau IH, kartu vaksinasi COVID-19 dan hasil pemeriksaan antigen dan PCR dapat divalidasi oleh petugas bandar udara di counter check-in bagi penumpang transportasi udara. Berbagai upaya yang kita lakukan, salah satunya adalah kita mengumpulkan tabung oksigen, menyiapkan hal-hal yang unpredictable ketika terjadi betul kehabisan oksigen. Sari Berita, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai platform informasi COVID-19. Rumah sakit di daerah masih menemui kendala dalam memenuhi kebutuhan oksigen di tengah tingginya lonjakan kasus positif COVID-19. Dan inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 5 Juli 2021 bersama saya Caroline Wodamosa dan saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta melaporkan saat ini ada 3 mutasi virus corona yang paling banyak ditemukan di Jakarta, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Dinkes DKI mengatakan ketiganya memiliki tingkat penularan yang variatif. Pemerintah membuka kemungkinan impor oksigen medis selain mendorong produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan di tengah lonjakan COVID-19. Sementara PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN menjamin keandalan pasokan listrik untuk industri oksigen yang tersebar di 28 lokasi di Jawa hingga Bali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pemberlakuan PPKM Mikro Darurat. Meski sejauh ini di Kalimantan Selatan dalam kategori aman, namun kewaspadaan tetap menjadi hal utama. Berikut laporan Aulia Rahman. Lonjaknya COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali, membuat pemerintah memperlakukan PPKM Mikro Darurat. Namun sejauh ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pemberlakuan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Muslim, mengatakan lonjaknya angka COVID di Pulau Jawa menjadikan penanganan COVID-19 tak hanya melalui filtrasi pada titik tertentu, namun juga vaksinasi yang terus dilakukan. Menurut Muslim, tim gugus tugas COVID-19 tinggal menunggu instruksi dari pemerintah pusat bagaimana langkah selanjutnya. Menunggu instruksi Mendagri terkait dengan PPKM Mikro Darurat itu, tentu kita menyesuaikan. Menetapkan saya kira titik yang potensial bisa menyebabkan risiko penularan, ya. Nah itu, ini titik-titik itu dalam upaya sanksi atau filtrasi. Sementara itu, angka penyebaran COVID yang tidak melonjak tajam membuat pemerintah di daerah ini bahkan berencana menggelar pembelajaran tatap muka, seperti halnya di Kabupaten Banjar. PLT Kepala Dinas Kabupaten Banjar, Liana Kayyu, menjelaskan sebanyak 89 sekolah di daerah tersebut bahkan sudah direncanakan menggelar pembelajaran tatap muka pada bulan Juli ini. Jadi dalam satu rombongan belajar itu adalah maksimal 18 siswa untuk SD dan SMP dan hanya 5 siswa bagi lembaga pendidikan PAUD. Dan untuk yang sekolah rombongan belajarnya ada lebih dari 18 itu berarti harus dibagi menjadi 2 shift. Meski sejauh ini Kalimantan Selatan dalam kategori aman, namun kewaspadaan tetap menjadi hal utama di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya pemerintah, namun juga bagi semua lapisan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi maksud kami sebagai platform informasi COVID-19 dengan memadukan dokumen kesehatan sebagai persyaratan perjalanan
saat masa pandemi COVID-19. Dan dokumen perjalanan menggunakan moda transportasi udara. Informasi selengkapnya kita jumpai Joshua Siongki. Penambahan fitur pindai QR Code check-in. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengupgrade layanan aplikasi Peduli Lindungi sebagai layanan aplikasi penanganan COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kementerian Kesehatan pada Minggu 4 Juli 2021 mengatakan pengoptimalan aplikasi Peduli Lindungi dengan menambahkan fitur kode pemindai atau QR Code akan mengintegrasikan seluruh dokumen kesehatan sebagai persyaratan perjalanan di tengah masa pandemi COVID-19 dengan dokumen perjalanan menggunakan moda transportasi udara. Dengan demikian, aplikasi Peduli Lindungi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi elektronik Health Lengkap atau IH, kartu vaksinasi COVID-19 dan hasil pemeriksaan RDT antigen dan PCR dapat divalidasi oleh petugas bandar udara di counter check-in bagi penumpang transportasi udara. Ya, kita harapkan juga inbound passenger juga bisa dimonitor melalui QR Code dimaksud. Bahkan tidak hanya itu, fitur QR Code dalam aplikasi Peduli Lindungi diungkapkan Menkominfo Joni G. Plate juga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berkegiatan di sejumlah fasilitas publik lainnya. Fasilitas publik di perkotaan-perkotaan juga bisa memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengatur kunjungan dan tahapan-tahapan, misalnya ke restoran dan lain sebagainya. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, menyikapi integrasi dokumen kesehatan dan dokumen perjalanan dengan moda transportasi udara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap integrasi tersebut selain dapat meminimalisir terjadinya kerumunan di tiap-tiap bandar udara, juga dapat mencegah terjadinya pemalsuan dokumen persyaratan perjalanan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan menunjukkan hak kopi. Nah ini penunjukan antrian. Nah oleh caranya alat aplikasi dari Peduli Lindungi ini adalah satu yang bagus dan kita integrasikan agar dapat memberikan suatu pelayanan yang lebih baik tanpa melakukan validasi, menunjukkan hard copy tanpa hard copy. Kami harapkan ke depan tidak ada lagi antrian yang menimbulkan kerumunan, belum lagi pemalsuan, dan memang ada terjadi pemalsuan, mencegah pemalsuan surat fasilitas kesehatan. Meski kedepannya pemeriksaan dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan di tengah pandemi COVID-19 tersebut akan diterapkan. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh operator jasa transportasi udara untuk tetap memperketat dan teliti melakukan pemeriksaan seluruh dokumen persyaratan perjalanan guna mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus COVID-19 di dalam tahapan dan proses perjalanan. Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pemenuhan kebutuhan oksigen terus diupayakan untuk perawatan pasien COVID-19. Alfred Stuter melaporkan. Jurubicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Joni Mahardi pada jumpa pers perkembangan PPKM darurat kemarin mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam penanganan pasien COVID-19 secara maksimal dari dalam maupun luar negeri. Joni dalam keterangannya turut menyarankan agar masyarakat menghubungi dokter dan perawat setempat guna mencari informasi. Secara maksimal dengan berbagai cara, baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor oksigen. Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama. Pada kesempatan yang sama, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Persahabatan Praseno Hadi menyarankan bagi para penderita pasien COVID-19 yang mengalami sesak nafas yang tak bisa datang ke rumah sakit atau tak memiliki stok oksigen tabung di rumah dapat mencoba untuk melakukan tidur dengan posisi tengkurap atau bisa juga dengan posisi tidur miring ke kanan dan ke kiri.
Tujuannya agar distribusi oksigen di dalam paru lebih merata. Kalau tidak sanggup melakukan tidur tengkorak, bisa dilakukan tidur miring ke kanan maupun miring ke kiri. Itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki oksigenasi di dalam paru kita, terutama pada penderita yang sakit. Lebih dokter spesialis paru ini mengingatkan agar pasien COVID-19 memiliki pulse oximeter di rumah masing-masing. Hal ini menjadi penting guna mengukur saturasi oksigen dalam tubuh keluarga yang mengalami gejala COVID-19. Sehingga antisipasi ketika saturasi oksigen di bawah 90% dapat dilakukan dengan memberikan oksigen atau melakukan tips tidur dengan posisi tengkurap atau miring ke kanan dan ke kiri. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku telah melakukan koordinasi lintas sektoral demi memenuhi ketersediaan oksigen dan mengatasi problem menipisnya salah satu kebutuhan utama bagi para pasien COVID-19, khususnya mereka yang membutuhkan ventilator. Laporan disampaikan oleh Rosihan Anwar. Jadi memang memerlukan oksigen, tapi bukan berarti tidak ada oksigen. Krisis ketersediaan oksigen bagi pasien yang terjadi di Yogyakarta ternyata tidak hanya menimpa RSUP Profesor Dr. Sarjito yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 terbesar, tetapi juga di seluruh rumah sakit rujukan lainnya. Hal itu diutarakan langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 usai rapat koordinasi tentang ketersediaan oksigen pada Minggu malam. Menurut Sultan, ketersediaan pasokan sudah dipikirkan jauh-jauh hari ketika tren kenaikan kasus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Namun pasokan yang disediakan ternyata terserap dalam waktu yang lebih cepat. Dengan kenaikan penderita COVID punya konsekuensi semua di 27 rumah sakit perlu ditambah jatah oksigen. Nah, sebelumnya itu hanya berkisar antara 17 ton, tapi dengan kenaikan itu menjadi per hari 20 ton. Sehingga bagaimana kita bisa mendistribusikan dari pabrik-pabrik yang di Jogja tidak ada. Adanya hanya di Jawa Tengah, kita berebut sama Jawa Tengah sehingga tidak bisa. Sehingga kami minta dari Jakarta dan Jawa Timur, dari perusahaan yang sama. Sehingga sebetulnya kebutuhan itu sudah kita supply. Sekda Kadarmanto Baskoro Aji mengungkapkan dalam rakor bersama koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah pusat berjanji akan menyuplai pasokan oksigen untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID di Yogyakarta. Tak hanya itu saja, pasokan yang diberikan pun akan ditambah porsinya demi menjaga cadangan oksigen di rumah sakit. DIY itu secara reguler itu membutuhkan kurang lebih sekitar 20 ton per hari. Namun begitu ada lonjakan yang cukup tajam dengan pasien COVID di daerah istimewa Yogyakarta, maka tadi di dalam rapat disepakati kebutuhan terhadap oksigen di daerah istimewa Yogyakarta itu kurang lebih sekitar 47,6 ton per hari. Sehingga pemerintah pusat ini akan mengalokasikan sejumlah 47,6 per hari. Itu pun tadi Pak Menko menyampaikan akan ada persediaan cadangan 50% dari 47,6. RSUP Profesor Dr. Sarjito mengalami insiden habisnya stok oksigen cair yang menjadi bahan baku utama bagi kebutuhan oksigen pasien. Minimnya oksigen itu membuat sejumlah rumah sakit dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sempat turun tangan membantu Sarjito. RSUP Sarjito sendiri mengalami kehabisan pasokan oksigen sentral pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 33 pasien di rumah sakit tersebut yang meninggal akibat memburuknya gejala klinis setelah pasokan oksigen menipis. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Meski pemerintah menjamin pasokan kebutuhan oksigen dalam negeri cukup, namun rumah sakit di daerah masih menemui kendala dalam memenuhi kebutuhannya di tengah tingginya lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litilori. Laporan khusus.
Laporan khusus. Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Profesor Dr. Sarjito Yogyakarta dikabarkan meninggal dunia akibat minimnya stok oksigen yang dimiliki. Koordinator Hukum Organisasi dan Humas RSUP Profesor Dr. Sarjito, Banu Hermawan menjelaskan, pihaknya memang telah menyurati Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan penyedia oksigen bagi RSUP Sarjito sejak pasokan oksigen pusat mulai menipis pada Sabtu lalu. Nah, dalam diskusi tersebut memang dijadwalkan itu adalah hari ini, gitu. Jadi hari Minggu siang oksigen baru datang, sehingga kita upaya-upaya itu kita tempuh supaya dipercepat. Karena kalau prediksi secara klinis, kalau perhitungan itu habisnya itu jam 18, sekitar 18 hari Sabtu sore, tanggal 3 Sabtu tanggal 3 sore. Perhitungannya adalah demikian. Berbagai upaya yang kita lakukan, salah satunya adalah di samping kita meminta dukungan atas oksigen liquid itu, kita juga mengumpulkan tabung-tabung oksigen. Itu yang kita lakukan, menyiapkan hal-hal yang unpredictable ketika terjadi betul kehabisan oksigen. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Pada melanjutkan, pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, stok oksigen sentral RSUP Sarjito sempat mengalami shutdown atau kehabisan stok. Pada saat itu, pihak rumah sakit telah mencoba bertahan dengan oksigen tabung yang didapatkan dari berbagai tempat, termasuk bantuan 100 tabung oksigen dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada perjalanannya, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa bantuan oksigen dari Rumah Sakit Akademi, kemudian dari Rumah Sakit Gigi Mulung, kemudian ada juga yang dari Fakultas Peternakan di satu. Kemudian yang alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Polda DIY yang membackup kami 100 oksigen tabung besar. Itu kami sehingga itu bisa kita memberikan pelayanan yang diperlukan bagi pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Koordinator Pelayanan RSUP Profesor Dr. Sarjito, Endri Astuti menyebut, tidak ada masalah terkait layanan dari penyedia oksigen karena kontrak yang dimiliki pihaknya dengan penyedia layanan masih memiliki masa kontrak hingga tahun mendatang. Menurutnya, apa yang terjadi di RSUP Sarjito dan beberapa daerah lain karena permintaan yang terus bertambah melebihi kemampuan produksi dari produsen oksigen yang ada. Di seluruh Indonesia ini kebutuhan gasnya meningkat tajam. Akhirnya produksi gas dari produsen pun harus meningkat tajam. Nah, antisipasi ini memang seharusnya dimulai dengan peningkatan jumlah produksi. Nah, dengan peningkatan jumlah produksi yang tidak sebanding dengan kebutuhan oleh setiap rumah sakit kita, yang kemudian menyebabkan suplai yang masuk ke setiap rumah sakit itu sebenarnya sudah 3 kali lipat dibandingkan dengan sebelum COVID. Tetapi 3 kali lipat itu pun tidak memenuhi kebutuhan COVID. Jadi sebenarnya dengan kemudian tidak mensuplai, tetapi karena kebutuhan itu meningkat tajam tidak sebanding dengan kemampuan produksi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu permasalahan yang sebelumnya sempat muncul terkait ketersediaan oksigen di daerah adalah pabrik di Jawa Tengah yang sempat terhenti operasinya akibat gangguan listrik. Masalah oksigen ini juga ada masalah mengenai logistiknya. Jadi pabrik oksigen itu ada 4 di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah, 4 di Jawa Timur. Ya kemarin kalau teman-teman cepat dengar ada isu di Jawa Tengah, sebenarnya itu karena memang pas ada kondisi pabriknya sempat berhenti karena aliran listrik ya yang terganggu sebentar. Tapi karena memang mesinnya butuh waktu untuk startup kembali sehingga membutuhkan waktu. Dari total produksi oksigen di tanah air, diketahui hanya 25% yang dikonsumsi oleh pihak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan. Sementara 75% lainnya adalah untuk kebutuhan industri. Dari Jakarta, Nia Rabduli Teloli, Room 3 RRI. Dan
Dan pendengar, kebutuhan oksigen di rumah sakit belakangan semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah pasien akibat lonjakan kasus COVID-19. Terakhir, jumlah pasien RSUP Profesor Dr. Sarjito Yogyakarta meninggal dunia akibat minimnya stok oksigen. Berikut tanggapan masyarakat. Nama saya Rafli dari Jakarta. Menurut saya hal ini sangat miris. Bukankah di tengah pandemi COVID-19 harusnya oksigen menjadi salah satu yang terus dicek berkala? Semoga kedepannya tidak ada lagi yang akan meninggal akibat kehabisan oksigen. Saya Dimas, asal Jogja. Untuk saya sendiri sih, saya namanya cerita seperti birthday saya baca itu pihak rumah sakit itu sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan. Mereka sudah koordinasi dengan vendor penyedia oksigen, itu juga sudah dilakukan. Tapi ternyata tuh stok datang terlambat. Ya semoga aja kasus ini tuh menjadi kasus yang terakhir di Indonesia itu. Misalnya pasal seharusnya hal seperti itu terjadi. Dengan semakin mendekati angka kasus positif di tanah air, seharusnya stok oksigen diperbanyak, terutama daerah dengan angka kasus positif tinggi harus menjadi prioritas. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti kelangkaan tabung gas oksigen di beberapa lokasi hingga menimbulkan kepanikan, bahkan menambah panjang daftar pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Salah satunya di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Komentar disampaikan editor senior Pol 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pol 3. Selamat pagi pendengar. Hari-hari belakangan ini duka mendalam terus disampaikan kepada banyak orang yang telah wafat mendahului kita akibat paparan COVID-19. Sejumlah tokoh, aktivis, artis, dan rakyat kebanyakan meninggal karena ganasnya serangan COVID-19. Jumlah masyarakat meninggal akibat paparan COVID-19 juga semakin banyak akibat keterbatasan ruang ICU dan kamar perawatan di rumah sakit, serta keterbatasan ventilator dan ketersediaan tabung oksigen. Kelangkaan tabung oksigen dan siang memang memprihatinkan. Musibah di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta tidak boleh terulang kembali di tempat lain. Kelangkaan oksigen di rumah sakit sebenarnya sudah berupaya ditangani. Bahkan justru karena kesibukan berkoordinasi memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit, salah seorang pimpinan perusahaan penyuplai oksigen Samator, Arif Harsono, juga meninggal akibat terpapar COVID-19. Pemerintah, seperti disampaikan juru bicara PPKM Darurat Jody Hardi, mengatakan pihaknya mengecam pihak tertentu yang telah menimbun oksigen dan berjanji melakukan langkah tegas bagi para penimbun tersebut. Kelangkaan di masyarakat soal tabung oksigen dan lansia bisa jadi memang karena ada penimbunan, tapi bisa jadi juga karena kepanikan masyarakat akibat keterbatasan ruang ICU dan ventilator, sehingga mereka berupaya mengamankan keluarga dan kelompoknya dengan menyimpan tabung gas oksigen di tempat masing-masing. Harga di pasaran juga mencekik. Untuk ukuran 2 meter kubik sudah 4,5 juta rupiah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebenarnya pada 29 Juni lalu sudah memahami kondisi ini dan berupaya memenuhi kebutuhan oksigen yang ada, serta melakukan proporsi 60-40 bagi medis berbanding dengan industri, dengan kebutuhan per hari 800 ton. Namun rupanya permintaan di masyarakat tetap tinggi. Kita berharap pemerintah selain bersikap tegas Pendengar, demikian warta berita pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami masih akan terus membahas bagaimana stok dan kelangkaan oksigen yang saat ini berada di tengah masyarakat. Saya Rizky Rustarto. Dan saya Karolin Wadamosa. Selamat pagi.